Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama sejak dulu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Assalamualaikum, salam sejahtera selalu buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan berkembang teman-teman. Dan juga teman-teman nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya yang ada di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, buat teman-teman juga yang baru yang sudah dukung channel ini, teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya teman-teman, serta dikabulkan segala hajat, doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini teman-teman ada salah satu judul video ya, yang judulnya Super Bangga Awal Mula Orang Rusia Mengagumi Indonesia Karena Sebuah Legenda Misterius di Rusia teman-teman. Nah jadi video ini dari channelnya Kiki Koto teman-teman, saya tampilkan di sini videonya seperti biasa. Mari kita dukung, mari kita kunjungi channel ini dan kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Nah jadi keajaiban apa ya yang di Rusia ini ya sampai bikin orang Rusia ini geger ya tahu tentang Indonesia. Mari kita tonton video ini bareng-bareng teman-teman. Awal mula orang Rusia mengagumi Indonesia karena sebuah legenda misterius di Rusia. Presiden Vladimir Putin mengungkit mengenai jasa-jasa Rusia atau Uni Soviet terdahulu di saat Putin menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Istana Kremlin pada hari Kamis 30 Juni 2022 yang lalu. Saya ingatkan kembali bahwa negara kami membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda di kancah internasional. Begitu ujar Putin dalam kata data. Selain menyinggung bantuan Uni Soviet ketika awal kemerdekaan Indonesia, Putin juga mengungkapkan peran Rusia saat membantu membangun infrastruktur Indonesia. Ketika itu, katanya, Rusia banyak mengirim spesialis, insinyur, dan ahli konstruksi ke Indonesia. Uni Soviet kala itu, jelas Putin, juga berperan dalam membangun infrastruktur transportasi, industri besar, stadion, rumah sakit, dan institusi di Indonesia. Bahkan tambahnya, beberapa bangunan itu masih beroperasi hingga saat ini. Pada kesempatan itu, Putin juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Rusia akan terus membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama sejak dulu. Begitu ujar Presiden Putin. Dr. Sastra Indonesia dan Malaysia di School of Oriental and African Studies, University of London, Inggris, Vladimir I. Brzezinski mengungkapkan pada mulanya orang-orang Rusia memendam kekaguman terhadap kawasan Nusantara semenjak abad ke-11. Namun, menurut Tommy Lebang dalam bukunya Sahabat Lama, Era Baru yang dimuat Tirto, kekaguman itu bersifat misterius karena mereka sendiri tidak tahu sebenarnya di mana Nusantara itu. Pengetahuan masyarakat Rusia hanya berasalkan dari mitos. Mitos itu berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai sebuah Taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu berharga lainnya. Begitu ujar Tommy Lebang dalam bukunya. Saat dalam jajahan Belanda, Kekaisaran Rusia telah menempatkan seorang konsul pertama dan terakhir di Batavia, yaitu M. Bakunin. Dia memegang jabatan sebagai konsul itu pada periode 1894 hingga 1899. Hubungan Rusia-Indonesia juga terkait dengan sosok Tan Malaka yang hadir dalam Kongres Kominten 4 di Moskow pada tahun 1932.
Bukan hanya Tan Malaka, ada juga Munawar Musso yang pernah tinggal di Moskow. Musso merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI di tahun 1920 hingga pemberontakan PKI di Madiun 1948. Di Moskow, Musso menyusun bahan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa Uni Soviet. Hubungan ideologis ini kembali muncul saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Uni Soviet menjadi salah satu negara yang terus-menerus mendukung kemerdekaan Indonesia. Andrew Gromyko pada sidang PBB dalam kurun waktu 1945 hingga 1947 terus mempelopori gerakan mengecam Belanda yang melestarikan penjajahan di Indonesia. Pers Rusia pun dipenuhi dengan reproduksi berita tentang para pejuang kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet juga mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang mereka suarakan dalam beberapa forum internasional seperti Konferensi Asia di Delhi pada tahun 1949 serta pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC pada tahun 1947 hingga 1948. Seperti dikabarkan oleh Kompas, beberapa tokoh bangsa seperti Ali Sosro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sartono, Wilopo, dan Adam Malik secara terang-terangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Uni Soviet dalam pidato-pidato mereka. Kemudian pada tahun 1948, secara de facto, Uni Soviet mengakui kemerdekaan Indonesia, lantas disusul dengan pengakuan de jure sekaligus pembukaan hubungan diplomatik Uni Soviet Indonesia pada tahun 1950. A. Agus Riono yang pernah menjadi Wakil Dubes RI untuk Federasi Rusia pada 28 November 2009 yang lalu pernah menulis artikel berjudul 60 tahun hubungan RI Rusia. Menurutnya, hubungan Rusia dan Indonesia terjalin begitu harmonis ketika zaman Presiden Soekarno. Dalam periode hubungan harmonis Indonesia-Uni Soviet, Presiden Soekarno tercatat telah 4 kali datang ke Moskow dalam kurun waktu 1956 hingga 1964. Bahkan Bung Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di Rusia. Dalam perayaan ulang tahunnya, Khrushchev memberi kado ulang tahun berupa patung seorang gadis yang sedang memegang dayung, karya seniman kenamaan Maziner. Patung ini kemudian dikirim dengan kapal laut dan kini terpajang di Istana Kepresidenan Bogor. Uni Soviet memang menghormati sosok Bung Karno. Ketika kunjungan Soekarno ke Leningrad, dirinya termangu pada bayangan bangunan berbentuk masjid namun malah dimanfaatkan sebagai gudang. Ketika ditanya komentarnya mengenai Leningrad atau sekarang disebut Saint Petersburg, Bung Karno malah bercerita tentang kondisi masjid berwarna biru yang dilihatnya dan meminta bangunan itu dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah. Hanya dalam waktu 10 hari saja setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan itu kembali menjadi masjid yang saat ini dikenal sebagai Central Mosque. Begitu tulis Retno Marsudi dalam Rusia Beyond. Ketika hubungan harmonis itu berlangsung, Uni Soviet tercatat mengalirkan banyak bantuan dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Hotel Indonesia Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, serta beberapa tempat yang lainnya. Salah satu yang menarik adalah ketika Bung Karno melontarkan gagasan tentang Tugu Nasional pada tahun 1955. Saat itu, Bung Karno meminta pendapat atau saran dari Nikita Khrushchev yang merupakan sekjen Uni Soviet saat itu terkait gagasan tersebut. Saat itu, Khrushchev malah menyindir Bung Karno yang lebih memilih mendahulukan dasi ketimbang membelikan celana kepada bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Soekarno diketahui berang mendapat kritikan dari Khrushchev tersebut. Namun, kendati mengkritik, Uni Soviet tetap memberikan bantuan kepada Indonesia. Tidak hanya membangun Tugu Monas, tetapi mereka juga menyumbang pembangunan Stadion GBK dan juga Masjid Istiqlal. Uni Soviet juga diketahui menjadi pemasok utama persenjataan dan peralatan tempur pada era Soekarno, terutama saat Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk pembebasan Irian Barat dan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora untuk konfrontasi dengan Malaysia. Tercatat, Uni Soviet menggelontorkan uang senilai 600 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia dalam bentuk kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur MiG. Tak heran, ketika itu Angkatan Laut Indonesia disebut menjadi Angkatan Laut terkuat kedua setelah Tiongkok. Eratnya hubungan bilateral juga tercermin di bidang-bidang lain.
Pada tahun 1956, pengiriman pertama kali mahasiswa Indonesia ke Moskow pun dimulai. Dari 7 mahasiswa, 2 diantaranya adalah pekerja film, yakni Sumanjaya dan Ami Priyono. Hingga tahun 1962, tercatat sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai universitas di Rusia dan sejumlah perwira angkatan laut belajar di Vladivostok dan Leningrad. Kelak beberapa dari mereka tidak bisa kembali karena peristiwa gerakan 30 September. Setelah peristiwa G30S, kemesraan Indonesia-Uni Soviet lantas pupus. Orientasi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berseberangan dengan pemerintahan yang lama. Soeharto membekukan segala bentuk hubungan kerjasama dengan Uni Soviet. Hal ini ditandai dengan dibubarkannya Lembaga Persahabatan Indonesia Soviet. Padahal dari lembaga ini, penggerak utama kerjasama ilmu dan budaya kedua negara tercipta. Pada era 90-an, Uni Soviet bubar, sedangkan rezim Soeharto pun tumbang. Pada era milenium baru, hubungan yang telah terputus kembali terjadi dengan kerjasama antara Indonesia dan Rusia pasca komunisme runtuh. Jadi, di sini kita sudah sedikit tahu kenapa bangsa Rusia adalah hanya segelintir bangsa kulit putih yang notabene adalah bangsa barat yang respek dan sangat suka dengan Indonesia tanpa dibuat-buat dan terlihat lebih tulus dan apa adanya. Karena Indonesia adalah Taman Eden dalam legenda Rusia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan ya, kenapa ya alasannya Rusia ini sangat mencintai Indonesia teman-teman. Jadi memang dari zaman dahulu ya, dari zamannya Pak Presiden Soekarno, bahkan Uni Soviet itu adalah pelopor kemerdekaan Indonesia yang nomor 1 teman-teman ya. Banyak juga mendukung pembangunan di Indonesia, salah satunya membangun Monumen Nasional dan GBK dan juga Hotel Indonesia teman-teman. Banyak ya, ternyata saya kalau tidak nonton video ini tidak tahu teman-teman tentang Uni Soviet ini dan Indonesia ini teman-teman. Nah, jadi bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk tanggapan video ini. Dan kita dukung juga channel ini agar channel ini makin besar teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata tutur kata saya yang salah teman-teman, dan penyampaian isi konten juga yang belum sesuai, karena ini masih dalam tahap pembelajaran saya teman-teman. Insya Allah kedepannya saya masih terus menggali, masih terus belajar untuk lebih baik lagi. Saya mohon dukungannya untuk channel ini teman-teman. Silahkan teman-teman subscribe, like, share, dan komen untuk memajukan channel ini. Semoga channel ini kedepannya makin maju, makin berkembang lagi. Saya cukupkan sekian dulu video ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.